warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masuk pembahasan anwa'un nifaq, macam-macam kemunafikan. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, an-nifaqu naw'an. Nifaq ada dua macam. Yang pertama, nifaqun i'tiqadiyun wa nifaqun amaliyun. Yang pertama nifaq i'tiqadi, dan yang kedua nifaq amali. An-nifaqul i'tiqadi sittatu anwa'. Nifaq i'tiqadi ada 6 macam. Sahibuha min ahli darkil asfali minan nar. Pelakunya termasuk penghuni neraka yang paling bawah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nifaq secara bahasa sebagaimana yang sudah pernah kami jelaskan, artinya mukhalafatul batin li zahir, perbedaan antara zahir dan batin. Secara istilah, nifaq adalah izharul Islam wal khair wa ibtanul kufri wasyarr. Menampakkan keislaman dan kebaikan, namun menyembunyikan kekufuran dan kejelekan. Penulis berkata, nifaq ada 2 macam. Yang pertama nifaq i'tiqadi, ai fil qalbi. Nifaq yang terdapat dalam hati. Wa huwa izharul Islam wa ibtanul kufri wal iyazu billah, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, wal iyazu billah. Jadi nifaq i'tiqadi maksudnya nifaq yang ada dalam hati. Kemudian yang kedua nifaq amali, ai fil jawari. Nifaq amali yaitu nifaq yang ada pada anggota tubuh.
Taib. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran itulah nifaq i'tiqadi atau nifaq istilahi yang pelakunya bidarkil asfali minan nar, termasuk penghuni neraka yang paling bawah. Nifaq i'tiqadi apanya yang rusak? Hatinya yang rusak. Adapun jawarihnya, anggota tubuhnya atau zahirnya bisa jadi baik atau bagus. Misalnya sholat, ya, orang munafik sholat, mereka melakukan amalan-amalan Islam yang zahirah, walaupun sholatnya tidak ikhlas, tapi mereka sholat. Adapun kalau zahirnya jelek tapi hatinya masih baik, ini juga nifaq. Zahirnya jelek tapi hatinya masih baik, ini juga termasuk nifaq, namanya nifaq amali. Yaitu yang disebutkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasun, tanda orang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia menyelisihi janjinya atau tidak menepati janjinya. Wa idza tumina khana, kalau diberi amanah dia berkhianat. Jadi zahirnya jelek, suka berdusta, kemudian suka menyelisih janji, suka berkhianat, akan tetapi batinnya masih bagus. Batinnya masih bagus, masih ada iman dalam hatinya. Jadi kalau antum ditanya apa perbedaan nifaq i'tiqadi dan nifaq amali, kalau nifaq i'tiqadi yang rusak hatinya kufur, walaupun zahirnya terlihat bagus, sholat atau mungkin puasa, haji dan seterusnya, namun hatinya kufur. Ini nifaq i'tiqadi, hatinya yang rusak. Adapun nifaq amali yang rusak itu zahirnya, suka bohong, suka berkhianat, suka menyelisih janji, tapi batinnya masih bagus karena masih ada iman dalam hatinya. Orang mukmin ada enggak yang berbohong? Banyak orang mukmin yang berbohong. Ada enggak orang mukmin yang tidak menepati janji? Banyak. Ada enggak orang mukmin yang berkhianat? Ada. Tapi batinnya bagus karena masih ada iman dalam hatinya. Baik, jadi intinya nifaq i'tiqadi itu yang rusak batinnya atau hatinya. Adapun
nifak amali yang rusak, yang jelek adalah zahirnya, anggota tubuhnya. Ini diantara perbedaan nifak i'tiqadi dan nifak amali. InsyaAllah pembahasan tentang nifak amali nanti akan dijelaskan pada babnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis berkata nifak i'tiqadi ada berapa? Nifak i'tiqadi sitatu anwa, ada 6 macam. Wa sahibuha min ahli darkil asfali minan nar, dan pelakunya termasuk penghuni neraka yang paling bawah. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Perhatikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga itu bertingkat-tingkat, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan neraka itu bertingkat-tingkat. Cuman kalau surga itu darajat, bertingkat-tingkat ke atas. Kalau neraka darokat, bertingkat-tingkat ke bawah. Yang berada di tingkatan neraka yang paling bawah siapa? Orang-orang munafik. Kita lihat perkataan sebagian salaf, tingkat neraka yang paling bawah, ana ulang, tingkat neraka yang paling atas diperuntukkan untuk usatul muwahhidin, para ahli maksiat yang bertauhid. Neraka yang paling atas, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid akan masuk neraka, namun yang paling atas, neraka yang paling atas. Tingkat di bawahnya adalah orang-orang Yahudi. Kemudian di bawahnya ada orang-orang Nasrani. Kemudian orang-orang As-Sabi'un. Kemudian orang-orang Majusi. Kemudian orang-orang musyrik. Dan terakhir orang-orang munafik. Jadi orang munafik ditempatkan di neraka yang paling bawah. Dalilnya tadi firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kemunafikan ini lebih parah daripada kekufuran. Kalau orang kafir itu jelas kafir. Kalau orang munafik kafir tapi pura-pura beriman. Mereka kafir tapi mereka mau menipu Allah. Yukhadi'un Allah. Mereka ingin menipu Allah, wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Padahal tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadarinya. Jadi asalnya mereka sudah kafir. Imam Ibnu Qayyim punya perkataan yang
bagus tentang bahaya kemunafikan. Beliau berkata dalam kitab Madarijus Salikin, faslun wa amman nifaq fadda'ul udal al-batin. Adapun kemunafikan ini merupakan penyakit yang sangat mematikan. Ya, tidak dapat diobati. Yang berada dalam batin. Di mana biasanya seseorang hatinya penuh dengan penyakit ini, namun dia tidak menyadarinya. Bayangkan, ada penyakit yang sangat berbahaya, yang sulit disembuhkan, di mana orang yang mengidap penyakit ini dia tidak menyadari. Ini kan kayak penyakit kanker yang tidak dirasakan, tiba-tiba langsung stadium 4. Kalau kanker kan penyakit fisik. Kalau kemunafikan penyakit hati. Penyakit hati yang sangat berbahaya, yang sulit diobati, dan orang yang mengidap penyakit ini dia tidak menyadarinya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yash'urun, ya, mereka tidak menyadarinya, atau walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Maka sesungguhnya kemunafikan adalah perkara yang sangat samar bagi manusia, dan seringkali orang yang bercampur dengannya, namun kemunafikan tersebut tetap samar baginya, sehingga dia mengira dia adalah orang yang melakukan perbaikan, padahal sebenarnya dia adalah orang yang melakukan kerusakan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, mereka malah berkata, innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Padahal mereka adalah orang-orang yang melakukan kerusakan, sementara mereka tidak menyadari. Jadi orang yang kena penyakit ini, yang pertama ini penyakit yang sangat berbahaya karena risikonya masuk neraka, kemudian ditempatkan di neraka yang paling bawah. Nah, ini penyakit yang paling berbahaya. Yang kedua, orang yang mengidap penyakit ini dia tidak menyadarinya. Dia tidak menyadarinya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengidap penyakit ini dia merasa dia melakukan perbaikan, padahal dia melakukan kerusakan. Wahum la yash'urun, dan dia tidak menyadarinya.
Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana orang-orang beriman, niscaya mereka akan berkata, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu beriman? Ala innahum humus sufaha, ketahuilah sesungguhnya merekalah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya, tidak mengetahuinya, dan seterusnya. Ini keadaan orang-orang munafikin. Jadi penyakit yang sangat berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya yang tidak dirasakan oleh orang yang mengidapnya. Oleh karenanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat takut dengan kemunafikan. Para sahabat mereka sangat takut dengan kemunafikan. Meskipun keimanan mereka sangat tinggi, mereka tetap khawatir dirinya jatuh dalam kemunafikan, karena perkaranya begitu samar. Bisa jadi hatinya penuh dengan kemunafikan, sementara mereka sendiri tidak merasa. Waqad istadda khawfus sahabah radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin minan nifaqi kullihi dikkihi wa jillihi. Para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka semua takut, khawatir dengan kemunafikan, baik nifak yang kecil maupun nifak yang besar. Kama khafa Umar radhiyallahu anhu minan nifaq, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu khawatir, takut dirinya ditimpa penyakit ini, penyakit kemunafikan. Antum kalau baca sirahnya Umar, Umar ini manusia terbaik kedua setelah Abu Bakar. Imannya jangan ditanya, imannya sangat kuat. Imannya Umar itu sangat kuat. Dan Umar punya apa? Karomah. Apa karomah Umar? Setan takut kepada Umar. Jadi Umar kalau melewati sebuah jalan, kemudian di ujung jalan ada setan, maka setan akan berkata kepada temannya, jangan lewat jalan ini, karena di sana ada Umar. Setan akan memilih jalan yang lain. Setan takut kepada Umar. Kalau masalah keimanan jangan ditanya. Umar ini orang yang sangat kuat imannya. Meskipun demikian dia sangat khawatir dirinya ditimpa kemunafikan. Wa sa'ala Hudzaifah radhiyallahu anhu. Oleh karenanya Umar pernah bertanya kepada Hudzaifah. Kata Umar, ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, aku bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafikin? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut namaku termasuk orang-orang munafik? Hudzaifah ini sahibus sir Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah. Hudzaifah tahu nama orang-orang munafik. Nabi ngasih tahu Hudzaifah. Sehingga Umar datang kepada Hudzaifah. Umar bertanya, ada enggak nama saya dalam daftar orang-orang munafik? Qala la, kata Hudzaifah, la, enggak ada.
Wala uzaki ba'daka ahadan, aku tidak akan mensucikan seorang pun setelahmu. Artinya kalau ada yang datang kemudian bertanya, saya tidak akan jawab. Antum yang terakhir. Karena Huzaifah khawatir pintu ini akan terbuka, fayas'aluhu man huwa minal munafikin. Kemudian dia ditanya oleh orang yang betul-betul munafik. Jadi orang munafik yang nanya kepada Huzaifah, ada enggak nama anak? Sehingga akan terjadi apa? Fayahsulu bizalika mafasid, akan terjadi banyak kerusakan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab kalau ada yang meninggal dunia, Umar tidak langsung mensolatinya. Dia melihat dulu Huzaifah solati atau tidak. Kalau Huzaifah mensolati jenazah itu, maka Umar akan mensolatinya. Tapi kalau Huzaifah tidak mensolatinya, maka Umar tidak mensolatinya. Ya, jangan-jangan dia orang munafik. Jadi apa yang dilakukan oleh Huzaifah ini diikuti oleh Umar, karena Huzaifah tahu nama orang-orang munafik. Umar pernah bertanya kepada Huzaifah, apakah bawahanku, pejabat-pejabat yang aku angkat, ada di antara mereka orang-orang munafik? Ada enggak yang munafik? Kata Huzaifah, ada satu orang. Kata Umar, siapa? Kata Huzaifah, rahasia, anda tidak mau sebut namanya. Selang beberapa hari, ya kata Huzaifah, tidak beberapa lama kemudian orang itu dicopot dari jabatannya. Kemudian kata Huzaifah, Umar ini sangat kuat firasatnya. Umar adalah orang yang sangat kuat firasatnya. Ya, sampai seperti itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para sahabat mereka takut dengan kemunafikan. Bukan hanya Umar, semua sahabat takut dengan kemunafikan. Qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, qala Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Imam Bukhari berkata dalam sahihnya, Ibnu Abi Mulaikah berkata, Ibnu Abi Mulaikah ini seorang tabi'in. Dia berkata, aku dapati 30 orang sahabat, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Mereka semua khawatir, takut kemunafikan menimpa dirinya. Dia sebut 30 orang sahabat, karena memang yang dia temui hanya 30. Kalau dia temui 50, dia akan katakan 50 orang sahabat. Artinya apa? Semua sahabat takut dengan kemunafikan. Semua sahabat takut dengan kemunafikan. Wa yudhkaru anil Hasan annahu qala ma khafahu illa mu'minun wa la aminahu illa munafiqun. Diriwayatkan dari Al Hasan, ia berkata, tidaklah khawatir terhadap kemunafikan kecuali orang mukmin, dan tidaklah merasa aman dari kemunafikan kecuali orang munafik. Jadi orang mukmin itu selalu merasa khawatir dengan kemunafikan. Jangan-jangan ada kemunafikan dalam diriku. Adapun orang munafik, dia merasa aman. Dia merasa aman dengan kemunafikan. Dia tidak merasa bahwa dirinya munafik. Kita pun harus khawatir ya. Kalau para sahabat saja khawatir dengan kemunafikan, maka kita tentunya lebih khawatir. Jangan-jangan kemunafikan ada pada diri kita. Wa sami'a rajulun Abu Darda radhiyallahu anhu yata'awwazu minan nifaq fi salatihi. Pernah seorang laki-laki
mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu berlindung kepada Allah dari kemunafikan dalam salatnya. A'udzubillah minan nifaq. A'udzubillah minan nifaq. Berlindung kepada Allah dari kemunafikan dalam salatnya. Falamma sallama qala lahu ma sa'nuka wa sa'nun nifaq. Tatkala Abu Darda salam, laki-laki itu bertanya, ada apa antara dirimu dengan kemunafikan? Wa qala Allahumma ghufran la ta'manil bala wallahi inna rajula la yuftanu fi sa'atin wahidatin fayanqalibu an dinihi. Kemudian kata Abu Darda, Allahumma ghufran salasan, ya Allah ampunilah aku, ya, sebanyak 3 kali. Kemudian kata Abu Darda, la ta'manil bala, jangan engkau merasa aman dari malapetaka. Demi Allah, sesungguhnya seseorang dia terfitnah fi sa'atin wahidatin, dalam sesaat, fayanqalibu an dinihi, lalu dia berpaling dari agamanya. Kita jangan pernah merasa aman dari kemunafikan, dari fitnah. Ada orang, ya, dia terfitnah lalu dia meninggalkan agamanya. Ya, apalagi kita hidup di akhir zaman. Ya, dalam hadis disebutkan di akhir zaman nanti, ya, ada orang-orang yang di pagi hari dia beriman, sore harinya dia kafir. Ya, dan juga ada orang di sore hari dia beriman, di pagi harinya dia kafir. Sangat cepat orang menjadi kafir. Sangat cepat orang meninggalkan agamanya. Jangan pernah kita merasa aman dari al-bala, malapetaka. Merasa aman dari kesyirikan, merasa aman dari kekufuran, merasa aman dari kemunafikan, jangan. Selama kita masih hidup, ya, kita masih bisa terfitnah. Kita masih bisa terkena fitnah. Ada orang terfitnah dengan apa? Terfitnah dengan jabatan. Gara-gara jabatan dia tinggalkan agamanya. Terfitnah dengan harta. Gara-gara harta dia tinggalkan agamanya. Terfitnah dengan perempuan. Gara-gara perempuan, wanita, dia tinggalkan agamanya. Mari kita terus belajar, ya, belajar tauhid agar kita bisa bertauhid, belajar syirik agar kita bisa menjauhinya. Ya, belajar iman supaya kita perkuat keimanan kita, belajar kufur supaya kita bisa menjauhinya. Kita juga belajar nifak dan macam-macamnya supaya kita bisa menjauhinya. Kita mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, akan tetapi untuk menjauhinya. Banyak orang yang jatuh dalam keburukan karena dia tidak tahu keburukan. Jatuh dalam kesyirikan karena dia tidak tahu itu syirik. Jatuh dalam kebid'ahan karena dia tidak tahu itu bid'ah. Jatuh dalam kemunafikan karena dia tidak tahu itu kemunafikan. Jatuh dalam kekufuran karena dia tidak tahu itu kekufuran. Ya, terus belajar dan terus memohon perlindungan kepada Allah dari kesyirikan, dari kekufuran dan kemunafikan. Wal asar fi hadza katsiratun jiddan, dan asar-asar mengenai hal ini banyak sekali, ya, tentang bahaya kemunafikan. Dan ingat, termasuk kemunafikan, dan mungkin yang sulit kita hindari adalah kalau di depan orang itu terlihat baik, tapi ketika nggak ada orang, ketika dia sendiri, dia berbuat buruk. Di depan orang udah kayak malaikat, tapi ketika dia sendiri nggak ada orang, dia seperti setan, ya, melakukan kemaksiatan, kemungkaran. Ini termasuk kemunafikan, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ya, ini yang mungkin sulit kita hindari. Kita ini kalau di depan orang, masya Allah, ya, terlihat
bagus, baik, tapi ketika kita sendiri, ketika nggak ada orang, ya kita melakukan kemaksiatan. Ini bagian dari nifaq, bagian dari kemunafikan. Baik, jadi nifaq ada dua macam, nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Nifaq i'tiqadi ada 6 macam. Nanti kita akan bahas ya satu persatu. Nifaq i'tiqadi itu nifaq yang ada di dalam hati. Nifaq i'tiqadi itu nifaq akbar, dan nifaq amali itu nifaq asghar. Baik ya, sampai di sini. Ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Insyaallah nifaq i'tiqadi yang pertama, takdzibur rasul, mendustakan rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.